Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang should. Nah, sebelum kita masuk ke rumus should, kita pahami dulu. Jadi should ini masuk ke dalam subbab dari obligation. Obligation secara pengertian itu merupakan keharusan atau nasihat bagus yang bersifat mewajibkan, ya, should. Oke, nah di sini nanti kita akan belajar tentang should simple, should continue, sama should perfect. Kita mulai dulu dari yang should simple. Should simple itu artinya should ditambah dengan verb 1. Kayak simple present gitu ya. Nah, fungsinya apa aja? Fungsinya adalah yang pertama. Sebentar kita cari warna dulu. Yang pertama adalah dia give advice or recommendation atau suggestion. Jadi memberikan nasihat, rekomendasi atau suggestion itu apa ya? Berarti ya semacam nasihat ya, sama aja ya. Oke, untuk kalimat positifnya berarti kan subject plus should plus verb 1. Contohnya, your score is low. You should study harder. Studinya verb 1. Kemudian selain itu untuk menunjukkan suatu keharusan tetapi tidak sestrong must. Jadi kalau kalian nanti ulik tentang obligation itu ada yang sifatnya apa ya, kuat sekali, harusnya itu kuat sekali, ada yang weak, ada yang lemah. Nah, kalau yang kuat sekali itu ada must. Nah, ini kalau yang lemah itu ada should. Nah, di sini dia menunjukkan suatu keharusan tetapi tidak sestrong must. Misalkan kita umpamakan kalimatnya negatif, berarti should not ya. Nanti kalimatnya menjadi you should not lie to your parents. Kemudian express situation likely in the present. Jadi untuk mengekspresikan situasi atau kondisi yang sekiranya terjadi saat ini. Contoh, your parents should be at home. Go home now. Jadi orang tuamu seharusnya sudah ada di rumah sekarang. Cepat pulang gitu. Jadi mengekspresikan situasi yang kemungkinan terjadi pada saat ini. Kemudian fungsi yang keempat itu adalah predict situation in the future, yaitu memprediksi situasi di masa yang akan datang. Contohnya, you have prepared well. You should be ready tomorrow. Kejadian itu belum terjadi karena tomorrow. Tapi karena kamu sudah mempersiapkan dengan baik, maka kamu seharusnya akan siap besok. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua, itu tentang rumusnya adalah should plus continuous. Rumusnya adalah should be plus verb ing. Kondisinya seperti apa? Kondisinya yang pertama, to express idea which is not fulfilling the obligation now not acting wise. Jadi maksudnya adalah mengekspresikan suatu ide yang tidak terpenuhi atau tidak dilakukan sama si orang ini, atau si orang ini itu tidak bijaksana karena tidak melakukan ini. Contohnya adalah you should be cleaning your room now. Jadi kamu seharusnya membersihkan ruanganmu sekarang. It is very dirty. Ini tuh sangat kotor. Jadi seorang ini tidak bijaksana karena membiarkan ruangannya itu kotor. Ya. Jadi dia menunjukkan atau mengekspresikan sebuah ide yang tidak dipenuhi atau yang tidak terpenuhi, yang padahal itu suatu keharusan. Jadi si orang ini membiarkan ruangannya kotor. Maksudnya seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk kondisi yang ketiga itu adalah should perfect, yaitu should have verb 3. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah to express an action or idea that you didn't fulfill in the past. It was expected in the past but it didn't happen. Oke, jadi maksudnya adalah untuk mengekspresikan sebuah kegiatan atau ide yang tidak terpenuhi di masa lampau, padahal jadi gini, it was expected itu diharapkan terjadi pada masa sebelumnya, pada masa lampau, tetapi itu tidak terjadi akhirnya karena kamu melakukan sesuatu. Contohnya aja langsung,
Sebentar. You should have got up earlier. You should have got up earlier so didn't miss the bus. Maksudnya apa? Maksudnya kamu seharusnya bangun lebih awal, jadi tidak tertinggal bus. Faktanya apa? Faktanya dia sudah ketinggalan bus. Diharapkan apa? Diharapkan ya dia tuh nggak ketinggalan bus gitu ya. Nah itu menggunakan should perfect. Oke, langsung saja kita ke latihan soal. Look at the condition and give an advice. Oke, jadi kondisi pertama adalah Fiona's room is so dirty. Oke, kita kan punya 3 nih, should present, should continue, sama should perfect. Kira-kira kalau kondisi ruangannya itu kotor, itu lebih yang mana? Ya, dia lebih tidak bijaksana ya, karena dia membiarkan ruangannya itu kotor. Jadi kita bisa menggunakan bentuk kedua. Sehingga advice-nya itu bisa kita bikin you should be cleaning your room. Kemudian mungkin bisa kita tambahkan kalau misalkan dirty room will cause a disease, Fiona. Jadi kamu seharusnya membersihkan ruanganmu. Ruangan yang kotor itu akan mengakibatkan penyakit, Fiona. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kondisi kedua adalah it's very hot here. Maka advice yang misalkan kalian bisa bikin itu mungkin kalian bisa tulis you should open the window, karena ini merupakan apa ya, sebuah dia menggunakan should plus yang bentuk pertama present ya. Should simple, maksudnya should simple karena merupakan suatu nasihat atau apa, suggestion, recommendation. Jadi kita masukkan yang pertama. Kemudian misalkan lagi I am in England now, but I don't know the language. Mungkin advice-nya apa? Advice-nya adalah you should be trying harder to practice language again. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi nggak ya? Sebentar. Oke, kalau misalkan kita punya kalimat gini. She has got punishment from the teacher. Oke, soal terakhir. Misalkan she has got punishment from the teacher. Jadi dia itu mendapatkan hukuman dari gurunya. Berarti kan ini sudah terjadi, dalam arti dia sudah mendapatkan hukuman. Artinya dari 3 bentuk should yang memungkinkan pada kondisi ini itu adalah should plus perfect. Ya. Jadi should verb 3. Oke. Berarti ini yang A should not be. B itu adalah verb 1, berarti salah. Kemudian di sini ada she had not better. Salah ya, karena pakai had. Ini juga
Yang ini pakai verb ing. Salah. Jadi yang paling tepat adalah A. Should not have been late for many times to school.